Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Randy dari Prodi Manajemen semester 2. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi uji hipotesis dengan subbahasan. Yang pertama, definisi hipotesis. Yang kedua, fungsi penting hipotesis di dalam penelitian. Yang ketiga, kriteria hipotesis yang baik. Yang keempat, jenis-jenis hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis, termasuk di dalamnya 1. Uji hipotesis. 2. Kemungkinan kesalahan pada pengujian hipotesis. 3. Tingkat signifikansi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Definisi hipotesis. Hipotesis sendiri berasal dari bahasa Yunani hypo yang berarti di bawah dan tesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan atau kepastian. Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan atau pernyataan sementara atas parameter populasi yang masih harus diuji kebenarannya. Dalam pengertian lain, hipotesis merupakan suatu pernyataan tentang parameter populasi. Pernyataan tersebut akan diuji generalisasi keberlakuannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sampel. Ada beberapa pendukung hipotesis yang dapat melengkapi dugaan. Yang pertama, teori. Yang kedua, penelitian sebelumnya. Yang ketiga, fakta atau fenomena. Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian. Yang pertama, untuk menguji teori. Yang kedua, untuk menerangkan dan membuktikan fenomena. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang keempat, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Selanjutnya, kriteria hipotesis yang baik. 1. Dikembangkan dengan teori yang ada, penjelasan logis atau hasil penelitian sebelumnya. 2. Hipotesis menunjukkan maksud yang jelas. 3. Hipotesis dapat diuji. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Jenis-jenis hipotesis terbagi menjadi 2. Yang pertama, hipotesis nol atau H kosong. Hipotesis nol yaitu menandakan status quo atau sering disebut hipotesis yang ingin ditolak. Contohnya, tidak ada pengaruh kenaikan gaji dengan motivasi kerja. Yang kedua, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif yaitu hipotesis lawan dari hipotesis nol. Sering disebut hipotesis yang dimiliki oleh peneliti dan ingin diterima oleh peneliti. Atas dasar hasil pengujian yang dilakukan, hipotesis alternatif dimungkinkan untuk diterima atau ditolak. Contohnya, ada pengaruh kenaikan gaji dengan motivasi kerja. Yang selanjutnya, pengujian hipotesis. A. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah prosedur-prosedur yang memungkinkan untuk menentukan apakah sampel yang diamati berbeda atau berpengaruh secara signifikan, sehingga dapat diputuskan apakah suatu hipotesis akan diterima atau ditolak. Contoh, A berpengaruh terhadap B. Dugaan peneliti. H kosong. A tidak berpengaruh terhadap B, yang sebaliknya. Selanjutnya,
Yang B, kemungkinan kesalahan pada pengujian hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama, salah jenis 1, yaitu kesalahan akibat menerima hak padahal sesungguhnya hak kosong yang benar. Kesalahan ini terjadi pada saat hak kosong ditolak padahal sebenarnya hak kosong benar. Tipe ini bisa dikontrol sekecil mungkin sehingga kita menerima hak akan tahu tingkat kesalahannya. Yang selanjutnya, salah jenis 2, yaitu kesalahan akibat menerima hak kosong padahal sesungguhnya hak yang benar. Kesalahan ini terjadi pada saat hak kosong diterima padahal sebenarnya hak kosong salah. Tipe ini tidak bisa dikontrol karena kita hanya meneliti hak atau hipotesis yang diajukan atau diduga. Selanjutnya, pengujian hipotesis tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah peluang maksimum di mana dengan peluang tersebut kita akan rela mengambil risiko terjadinya salah jenis 1. Tingkat signifikan yang lazim menggunakan 0,01 atau 1% atau 0,05 atau 5%. Artinya jika kita menggunakan tingkat signifikansi 5%, artinya kita yakin sekitar 95% keputusan yang kita buat benar. Contohnya, 100 orang yang kita berikan hasil masakan, 90 orang yang mengatakan enak. Artinya dengan minimal 95 orang, hipotesis H diterima. Namun ketika hanya 94 yang mengatakan enak, maka hipotesis H ditolak dan hak kosong diterima. Selanjutnya, uji kelayakan data. Uji kelayakan data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer dibagi menjadi dua bagian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk data sekunder, di dalamnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heterokedastisitas, yang ketiga uji multikolinearitas, yang keempat uji autokorelasi. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif sebelum dilakukan uji hipotesis agar data penelitian yang akan diuji dapat diketahui apakah layak atau tidak. Bagaimana jika tidak lolos uji asumsi klasik? Yang pertama, ganti data. Yang kedua, ganti pengujian lainnya. Yang ketiga, manipulasi data statistik. Selanjutnya, uji normalitas, yaitu uji yang bertujuan untuk menilai apakah kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Alat uji yang biasa digunakan yaitu 1. Kolmogorov-Smirnov, 2. Chi-square, 3. Shapiro-Wills. Yang selanjutnya uji heterokedastisitas, yaitu uji asumsi yang harus dipenuhi agar data pada model analisis regresi yang digunakan tidak bias. Nah, ini ada contoh gambar yang benar dan yang salahnya ya. Bisa dipahami gambar A dan B. Selanjutnya, bagaimana mendeteksi adanya heteroskedastisitas? Banyak cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam beberapa software seperti SPSS, EPIUS, dan lainnya. Alat uji yang biasa digunakan diantaranya uji Geiger, uji White, dan uji korelasi Spearman. Selanjutnya uji multikolinearitas, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak
tidaknya hubungan linear, korelasi atau hubungan kuat antar variabel independen. Prasyarat lolusnya uji asumsi klasik adalah ketika tidak adanya multikoliniaritas. Alat uji yang bisa digunakan diantaranya: 1. Melihat nilai variance inflation factor pada model regresi. Yang kedua, membandingkan nilai koefisien individual dengan nilai determinasi secara serentak. Yang selanjutnya, tujuan uji multikoliniaritas. Yang pertama, menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, jika terjadi multikoliniaritas, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Yang selanjutnya, uji autokorelasi, yaitu uji untuk melihat apakah terjadi korelasi antara waktu periode T dengan periode sebelumnya, T-1. Sederhananya, tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu. Alat uji yang biasa digunakan diantaranya uji Durbin-Watson dan uji Rantes. Selanjutnya, jika ada pertanyaan ini, apa dampak dari autokorelasi? Yang pertama, memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. Yang kedua, autokorelasi yang kuat dapat menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Yang ketiga, pengujian hipotesis variabel tidak lagi valid sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Sekian itu aja materi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat.